Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aryadin. Kali ini saya akan membagikan cara membuat NPWP. Jadi setelah selesai pemberkasan NIP, jangan lupa untuk membuat NPWP. Ini juga sama-sama pentingnya digunakan untuk pemberkasan gaji. Jadi ini saya kutipkan, yaitu cara membuat NPWP secara online maupun secara offline atau datang langsung ke KPP atau kantor pajak Pratama. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, jika yang baru mampir jangan lupa untuk subscribe channel kami agar channel kami berkembang, dan jangan lupa untuk sharing ke teman atau sanak saudara Anda yang membutuhkan. Mari kita lanjutkan ke materi pembahasan. Apa itu NPWP? NPWP pribadi, khususnya bagi yang CPNS ini, adalah nomor pokok wajib pajak yang diberikan Ditjen Pajak untuk orang perorangan. Apakah CPNS baru wajib mempunyai NPWP? Ini jawabannya iya, karena untuk pemberkasan gaji harus melampirkan fotokopi NPWP. Jadi sebelum nanti rame, itu silakan bisa diurus. Setelah pemberkasan selesai, bisa langsung diurus NPWP-nya. Bagaimana jika sebelumnya sudah mempunyai NPWP? Nah, ini tidak menutup kemungkinan bagi Anda semua yang sudah bekerja mungkin di instansi atau perusahaan mungkin sudah mempunyai NPWP. Bagaimana, apakah membuat lagi? Nah, ini jawabannya bagi yang sudah mempunyai NPWP tidak perlu membuat lagi. Hanya mungkin perlu update jenis pekerjaan saja. Ini kan kalau yang sebelumnya itu pekerjaannya wira swasta atau di tenaga di perusahaan, otomatis kan ini diupdate supaya ganti jenis pekerjaannya yaitu pegawai negeri sipil seperti itu. Bagaimana cara membuat NPWP? Ini ada dua cara, yaitu bisa dengan online, bisa dengan mendatangi langsung kantor pajak Pratama di kota Anda. Jadi, tapi ini lebih saya sarankan yang lebih mudah caranya itu bisa datang langsung ke kantor pajak Pratama. Jadi nanti bisa langsung segera diurus sama pegawainya. Ini cara membuat NPWP online. Yang pertama, kunjungi laman DJP pada www.pajak.go.id. Ini resmi ini ya. Dan masuk ke laman pendaftaran https /2 erek.pajak.go.id /daftar. Yang kedua, pilih menu e-registration. Yang ketiga, buat akun pendaftaran dengan mengisi alamat email yang Anda gunakan. Setelah selesai, periksa email Anda untuk melakukan verifikasi pendaftaran. Jadi ini harus menyiapkan email dan data dirinya. Ini wajib email ini karena nanti bisa untuk digunakan e-fin, yaitu pelaporan pajak secara online. Yang keempat, isi formulir pendaftaran secara lengkap. Nanti setelah ini diisi, nanti akan ada formulir pendaftaran, bisa diisi secara lengkap. Yang kelima, kirim formulir tersebut, lalu cetak formulir yang sudah dikirim secara online. Setelah melakukan pengiriman berkas, Anda akan mendapatkan surat keterangan terdaftar sementara. Mengapa sementara? Karena belum mempunyai kartu. Jadi nomornya sudah aktif tetapi belum mempunyai kartu NPWP. Yang keenam, serahkan berkas fisik pendaftaran dan salinan dokumen yang diperlukan ke KPP tempat Anda terdaftar sementara tadi. Penyerahan bisa dilakukan melalui layanan pengiriman dokumen. Jadi ini yang saya bilang tadi, lebih baik secara offline karena nanti juga akan datang ke KPP walaupun ada layanan pengiriman dokumen. Yang ketujuh, periksa status pendaftaran pada laman e-registration. NPWP diterima atau belum. Kartu NPWP akan dikirimkan ke alamat tercantum di formulir dalam kurun waktu kurang dari 14 hari. Ini biasanya maksimal 30 hari. Jika belum datang kartunya, itu bisa menghubungi KPP yang tempat Anda terdaftar sementara tersebut. Ini secara online. Kemudian ini yang kedua, yaitu cara membuat NPWP secara langsung atau pergi ke KPP, kantor pajak Pratama.
Yang pertama yang harus disiapkan membawa fotokopi KTP. Yang kedua isi formulir pengajuan NPWP. Ini yang kelupaan tadi syaratnya sama sebenarnya. Kita harus menyiapkan email yang aktif, email kita yang aktif. Ini digunakan untuk mendaftar Evin tadi. Yang ketiga, serahkan berkas ke petugas pendaftaran. Yang keempat, menerima tanda terima pendaftaran pajak. Ini berbentuk kertas yang ada nomor pokok wajib pajaknya. Jadi ini tanda terima pendaftaran itu sudah ada nomor NPWP-nya. Berarti NPWP kita sudah aktif, tetapi kita tidak diberikan kartu sama kantornya. Karena nanti kartu NPWP-nya akan diantar ke alamat kita. Ini mungkin bisa Pak Pos maksimal 30 hari setelah pembuatan. Jadi kalau belum ada 30 hari, ditunggu dulu sampai 30 hari. Nanti setelah itu kalau belum ada bisa datang ke kantor pajak Pratamanya. Nah ini jika sampai 30 hari belum sampai, kunjungi KPP Pratama untuk dicetakkan ulang. Ini dari pengalaman saya dulu, karena punya teman itu 14 hari setelah pembuatan itu sudah dikirim, saya sampai hari ke-28 itu belum dikirim. Lalu saya ke KPP, dan setelah dilihat sama petugasnya itu, apakah Pak Posnya itu tidak tahu alamatnya sehingga kembali, dan ternyata di sana tidak ada dicek. Dan karena kurang dari 30 hari, maka sama petugasnya itu disuruh untuk kembali, belum bisa mencetakkan. Jadi ini tadi sarannya mengapa harus lebih dari 30 hari. Nanti kalau di KPP-nya itu karena NPWP-nya kembali akan diberikan langsung. Jikalau tidak ada, maka akan dibuatkan lagi, langsung dicetak, langsung diberikan. Tetapi kalau belum ada 30 hari, belum bisa. Dan akhirnya saya disuruh untuk menunggu 2 hari lagi untuk genap 30 hari. Dan akhirnya pada hari ke-30 tepatnya itu pada sore hari ada Pak Pos datang mengantarkan NPWP-nya. Jadi ini pengalaman saya supaya Anda semua tidak bolak-balik ke KPP, tunggu maksimal 30 hari. Kalau 30 hari belum datang bisa kunjungi ke KPP-nya. Jadi nanti bisa dicetakkan ulang. Jangan lupa tadi disiapkan email aktifnya untuk mengurus Evin. Nanti jadi tidak perlu, kalau laporan pajak tidak perlu datang ke KPP, bisa melalui Evin tersebut. Jadi kita tidak wirawiri, laporannya hanya melalui internet atau melalui Evin. Jadi jangan lupa untuk minta kode registrasi Evin juga. Ini beberapa saran saya tentang NPWP, semoga sukses, semoga lancar pemberkasan sampai dapat NIP. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih, jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.